Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur saat ini Tuhan diberikan kesempatan yang baru untuk kami mendengarkan renungan firman Tuhan. Berfirmanlah kami mendengar, Roh Kudus urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini, pengajaran firman, pertumbuhan iman bagian pertama. Amsal 1 ayat 5 menulis, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita sudah dengar terkandung dua prinsip mendasar. Yang pertama, orang menjadi bijak berawal dari kesediaannya mempertajam pendengarannya untuk mendengar. Kedua, orang yang bijak adalah orang yang tak pernah berhenti menambah pengetahuan atau ilmunya. Ini berbicara tentang pengajaran, sedangkan sumber pengetahuan didasari atas rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, Amsal 1 ayat 7. Dapat disimpulkan di sini bahwa di dalam kehidupan rohani, hal pengajaran menjadi fokus perhatian Tuhan dalam pertumbuhan iman orang percaya. Oleh karena itu Tuhan memberikan sebuah amanat. Firman-Nya menulis, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 19-20 menulis. Katalah dalam bahasa Indonesia adalah pertanda bahwa kata ini identik dengan perintah. Adapun kata jadikanlah ini berbentuk imperatif atau perintah aktif yang harus dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Jadi perintah untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid Kristus merupakan kata kunci dan juga komitmen yang harus dikerjakan. Amanat Tuhan ada di pundak orang percaya dan kita harus menaati apa yang Tuhan perintahkan. Sebab tugas pemberitaan Injil bukanlah sebuah opsi, tapi merupakan suatu perintah yang tegas. Rasul Paulus menyadari betapa pentingnya tugas pemberitaan Injil. Firman-Nya menulis, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16 menulis, orang percaya adalah duta-duta Kristus di tengah dunia ini. Dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, kita mengemban sebuah misi, yaitu memberitakan Injil dan memperkenalkan Kristus kepada semua orang. Memberitakan Injil tidak harus selalu pergi ke tempat yang jauh, namun memberitakan Injil bisa dilakukan di lingkungan yang terdekat dengan kita. Pertanyaannya, sediakah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah suatu hari kelak setiap kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan hal-hal tentang seberapa serius kita mengerjakan amanat agung ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Mampukan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, menjadi duta-duta Tuhan, memberitakan Injil dimanapun kami berada. Biarlah orang-orang melihat ada Kristus di dalam hidup kami. Berkati para pendengar saat ini yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang sedang bergumul dengan masalah, pergumulan, persoalan dan lain-lain. Tuhan juga menolong, memberikan jalan keluar, memberikan hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa kami dalam segala krisis yang terjadi. Tuhan pulihkan bangsa kami. Hujan pertobatan terjadi di bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami. Tuhan berikan roh hikmat, roh takut akan Tuhan. Dan bangsa kami menjadi bangsa
yang dimuliakan oleh Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.